Dulu negara di Eropa ini terang-terangan menolak CPO dan turunannya dari Indonesia. Tetapi sekarang apa? Yaitu sekarang ini, kemungkinan negara-negara di Eropa tersebut pasti nyesel karena Jokowi telah mengubah semuanya. Karena Indonesia bakal menentukan harga CPO di dunia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya memang pada tahun 2020 yang lalu, pemasaran produk kelapa sawit yaitu CPO mendapat penolakan dari negara di Eropa tersebut. Pada waktu itu penolakannya yaitu datang dari Swiss. Nah karena ditolak tersebut, akhirnya Presiden Joko Widodo pun memutuskan untuk menstop CPO dan memulai untuk pengolahan. Maka tidak salahlah, di penghujung tahun 2021, ekspor minyak sawit mentah berkurang. Program hilirisasi sawit dinilai berhasil. Dari data sampai Agustus 2021, ekspor CPO 90,7%, bentuk turunan atau olahan. Sementara ekspor minyak sawit mentah yaitu berada di kisaran 9,2%. Nah, keren kan? Berarti program hilirisasi minyak sawit dinilai berhasil karena sekarang yang diekspor adalah sudah bentuk turunan atau olahan minyak sawit sehingga mendapatkan nilai tambah dan akan menguntungkan pihak Indonesia. Diketahui juga pada tahun 2020 yang lalu ekspor minyak mentah mencapai 7,2 juta ton. Sementara proyeksi tahun 2021 yang lalu yaitu ekspor tercatat hanya 2,1 juta ton. Wow. Itu pun berarti Indonesia benar-benar memanfaatkan barang olahan dari minyak sawit. Itu jelaslah akhirnya membuat Indonesia bisa menentukan harga CPO di dunia. Jadi strategi Presiden Joko Widodo sangat berhasil, yaitu program hilirisasi sawit. Keren kan? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Luar biasa, karena Jokowi Indonesia tentukan harga CPO dunia. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo melempar wacana untuk menyetop ekspor minyak kelapa sawit mentah. Lantas, bagaimana dampaknya terhadap industri sawit yang menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Republik Indonesia? PLT Dirjen Agro, Kementerian Perindustrian Kemenperin Putu Juli Ardika menjelaskan, jika pelarangan ekspor CPO ini dilakukan tentu akan berdampak positif terhadap pendapatan negara karena perintah Presiden adalah ekspor produk hilir yang memiliki nilai tambah. Itu bagus larangan ekspor. Kita akan ekspor produk yang punya nilai tambah besar daripada bentuk crude palm oil dari jadi nilai tambah untuk CPO ini tinggi. Sekarang dengan mekanisme pendapatan negara lebih baik dari nilai tambah apapun maupun pungutan ekspor. Jelasnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia pada Kamis 6 Januari 2022. Jadi jika dilakukan secara konsisten lanjut Juli akan berdampak baik karena nantinya Indonesia bisa menentukan harga sendiri, setting price, sehingga bisa menjaga harga internasional melihat Republik Indonesia salah satu penghasil produk sawit terbesar. Juli menegaskan, Kemenperin melaksanakan instruksi Presiden di mana menggencaran hilirisasi produk CPO. Saat ini nilai ekspor minyak sawit mentah juga semakin berkurang, sehingga program hilirisasi sawit diklaim berhasil. Hilirisasi ini berhasil 90% produk ekspor produk minyak sawit dalam bentuk olahan atau turunan jelasnya. Dari datanya, sampai periode Agustus 2021 ekspor CPO 90,7% sudah bentuk turunan atau olahan. Sementara ekspor minyak sawit mentah hanya 9,2%. Secara total ekspor minyak sawit dan produk turunannya mencapai 33,1 juta ton dari total produksi mencapai 53 juta ton. Pada tahun 2020 ekspor minyak mentah mencapai 7,2 juta ton. Sementara proyeksi tahun 2021 ekspor minyak sawit mentah hanya 2,1 juta ton. Jadi ini terjadi penurunan ekspor dalam bentuk CPO mencapai 60% lebih. Jadi ini tinggi sekali kita mengurangi ekspor dalam bahan mentah, jelasnya.
Wacana penyetopan ekspor minyak sawit mentah dilontarkan Jokowi saat meresmikan pabrik biodiesel milik PT John Lynn Agro Raya di Kabupaten Tanah Bambu, Rumbu, Kalimantan Selatan pada Kamis 21 Oktober 2021. Jokowi menegaskan tak ingin Indonesia hanya dikenal sebagai eksportir kelapa sawit, tanpa menjadikan barang mentah tersebut menjadi produk jadi. Jangan sampai kita mengekspor bahan mentah. Hilirisasi industrialisasi harus kita paksa untuk dilakukan. Oleh karena itu, saya sangat menghargai apa yang dilakukan oleh PT John Lynn Group membangun pabrik biodiesel, ujar Jokowi. Artinya ini pengindustrialisasikan CPO ke biodiesel. Dan kita berharap juga nantinya ada perusahaan yang lain yang mulai mengindustrialisasikan CPO, baik menjadi minyak goreng, baik menjadi kosmetik, atau menjadi barang setengah jadi. Jelasnya, diketahui Indonesia berpotensi memiliki daya saing tinggi di sektor hilir kelapa sawit, crude palm oil, dengan produksi nasional yang mencapai 52 juta ton. Bukan tidak mungkin Republik Indonesia bakal menjadi pemasok kelapa sawit terbesar dengan persentase sebanyak 45% dari kebutuhan dunia. PLT Direktur Jenderal Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, pemerintahan terus mendorong pelaku usaha kelapa sawit nasional untuk menghasilkan produk bernilai tambah. Kami mencatat di perindustrian terdapat 160 produk hilir yang mampu diproduksi di dalam negeri, baik untuk keperluan pangan, nutrisi, bahan kimia, dan bahan bakar energi baru terbarukan. Katanya seperti dikutip dari indonesia.co.id pada Rabu 15 September 2021. Saat ini, industri minyak kelapa sawit Indonesia melibatkan sekitar 21 juta orang tenaga kerja, termasuk yang bekerja paruh waktu dari 14 juta hektar kebun sawit. Sebanyak 300% diusahakan di kebun rakyat dan 70% lainnya oleh korporasi dan BUMN untuk terus mendorong hilirisasi dan menjadikan Indonesia sebagai raja hilir di sektor oleokimia dari minyak nabati. Dia mengatakan pemerintah tetap berfokus 3 jalur hilirisasi industri CPO. Ketiga strategi itu diantaranya hilirisasi oleopangan, oleokimia, dan biofuel. Untuk hilirisasi oleopangan akan menghasilkan seperti minyak goreng sawit, margarin, selai mentega, vitamin A, vitamin E, es krim, shortening, lemak nabati, creamer, cocoa butter, atau specialty fat, dan banyak lainnya, ujarnya. Sedangkan untuk hilirisasi oleokimia akan menjadi seperti biofurfaktan, produk deterjen, sabun dan sampo, biolubrikan, biopelumas, dan biomaterial. Terakhir, hilirisasi biofuel akan menjadikan produk seperti biodiesel, biogas, dan biopremium, dan lain-lain. Namun masih banyak produk yang bisa Indonesia hasilkan dengan memanfaatkan CPO. Untuk itu, Putu mengatakan akan dilakukan percepatan dengan penggunaan minyak sawit kualitas ISO sesuai nomor 8875/2020 untuk produk oleokimia dan turunannya. Jadi pelaku industri tak lagi harus menggunakan CPO yang lebih mahal, ucapnya. Selain itu, pelaku industri juga dapat mengkomersialisasikan hasil-hasil inovasi yang ada di bawah Badan Litbang Kemenperin dan akan dibantu dengan pilot plan yang disediakan pemerintah. Fasilitas pilot plan adalah jalan yang membawa industri mengadaptasikan inovasi dari Balai Besar Industri Agro agar kesenjangan antara skala industri dan skala penelitian bisa terjembatani, jelasnya. Diketahui juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan peta jalan atau roadmap hilirisasi industri kelapa sawit agar bisa terlibat dalam menentukan harga minyak sawit mentah dunia. Penyiapan roadmap hilirisasi ini antara lain meningkatkan produktivitas, menunjang kegiatan hilir seperti oleofood, oleokimia, dan biofuel, menciptakan ekosistem tata kelola, dan pengembangan teknologi untuk pengembangan usaha kelapa sawit. Ini telah kami siapkan. Hal tersebut dilakukan agar kita bisa menjadi penentu harga ataupun price center bagi CPO global, ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu 13 November 2021 yang lalu. Dengan luasan lahan 10% dari total global land bank for vegetable oil atau lahan bank untuk minyak sayur, Indonesia dianggap mampu menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar dan menguasai 55% pangsa pasar minyak sawit dunia ataupun minyak nabati. Selain itu, Indonesia dikatakan mampu menghasilkan 40% dari total minyak nabati dunia yang sangat berperan penting dalam konteks ketahanan pangan di dunia.
Industri kelapa sawit berkontribusi pada ekspor nasional sebesar 15,6% dari total ekspor di 2020. Nilai tersebut tentu menjadi salah satu penyumbang devisa yang secara konsisten terus meningkat meskipun di masa pandemi.